Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayuni Sabrina. Perkenalkan, nama saya Asyifa Rahman. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat disebut perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang kedua, teori-teori perubahan sosial. Teori yang pertama, teori evolusi, menggambarkan pola pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta kebudayaannya seperti organisme. Perkembangan secara perlahan-lahan mulai dari tahapan yang penting, sederhana menuju tahapan yang sempurna. Teori kedua, teori fungsional. Setiap unsur masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan dengan unsur masyarakat lain. Perubahan suatu unsur akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada unsur lainnya, yaitu bisa terjadi efek domino. Misalnya, terdapat kebijakan dari pemerintah, tentu yang akan merasakan kebijakan itu masyarakat tersebut. Teori ketiga, teori konflik. Dinamika dalam suatu masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai benturan kepentingan dalam proses yang berlangsung secara positif akan terjadi perubahan sosial. Selanjutnya, kita beralih ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan waktu terbagi menjadi perubahan lambat yang disebut evolusi dan perubahan cepat yang disebut juga revolusi. Perubahan lambat membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada. Akan tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Kemudian perubahan cepat yang disebut revolusi. Revolusi ini mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Selanjutnya perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Terbagi menjadi perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini tidak memiliki dampak luas terhadap aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah perubahan model pakaian. Kemudian perubahan besar. Perubahan besar membawa pengaruh dan berdampak luas dan berakibat terjadinya perubahan dalam struktur sosial. Contohnya pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Terbagi menjadi perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang direncanakan berdasarkan kehendak dan kepentingan orang banyak. Contohnya, program keluarga berencana atau KB yang bertujuan menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki ini secara insidental, artinya perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan merugikan. Contohnya adalah seperti saat ini, yaitu perubahan yang tercipta akibat pandemi, di mana banyak sektor usaha yang mengalami kerugian serta terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan akses internet yang belum merata. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor geografis. Faktor geografis disebabkan oleh bencana alam atau perubahan cuaca yang ekstrim. Faktor geografis tentu akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial. Misalnya terjadi banjir, maka warga setempat akan mengungsi atau berpindah ke tempat yang lebih aman. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehingga terjadilah perubahan sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor kependudukan. Faktor kependudukan yakni bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, terutama di bidang sosial ekonominya. Jadi, faktor kependudukan ini mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Artinya, faktor kelahiran dan kematian tentu akan mempengaruhi perubahan sosial. Faktor yang ketiga, faktor teknologi dan industri, yaitu ditemukannya teknologi baru dalam bidang pertanian dan bidang kehidupan lainnya. Nah, jadi
Teknologi baru dalam berbagai bidang tentunya akan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Faktor yang keempat yaitu faktor kepemimpinan dan ideologi politik, yakni perubahan sosial yang ada tidak jarang dikarenakan munculnya seorang tokoh yang mampu menggerakkan masyarakat ke arah pembaruan dan perbaikan. Kebijakan-kebijakan dari setiap pemimpin itu tentunya akan berbeda-beda, sehingga mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jazakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.